A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'tsi waddin wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat karunia izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dapat meneruskan kehidupan kita di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersyukur kepada Allah, Allah kembali tambahkan nikmat demi nikmatnya kepada kita semua hendaknya, dan mudah-mudahan dengan nikmat tersebut mampu pula kemudian kita menggunakannya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah wa ya Rasulullah. Mudah-mudahan lazimnya kita bersalawat, selalunya kita bersalam kepada Rasulullah menjadi salah satu yang mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan meneruskan daras kita terhadap kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebuah kitab yang berisi tentang mutiara-mutiara nasihat untuk kemudian melembutkan hati kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu saling memberikan nasihat, saling mengingatkan. Kenapa? Karena dalam peringatan tersebut terdapat manfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu maqalah atau makalah, yaitu yang menceritakan tentang salah satu sifat karakter yang harus kita jauhkan, yaitu sifat yang disebut dengan al-bakhil. Sebahagian dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan istilahnya kikir, pelit. Sebagian orang kemudian memberikan batas perbedaan antara kalimat-kalimat ini. Al-bakhil yaitu orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit terhadap apa yang mereka miliki. Dikatakan al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Orang yang kikir, orang yang bakhil, maka dia tidak akan terlepas dari 7 hal. Jadi barang siapa yang kemudian memiliki watak, memiliki kepribadian, memiliki karakter sifat bakhil ini, maka ada 7 hal yang itu pasti akan ada pada dirinya. 7 hal yang pasti ia akan alami. Apa itu? Yang pertama yaitu imma ayyamuta fayarithuhu mayabzulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amara Allah Ta'ala. Yang pertama, orang-orang yang memiliki sifat kikir, sifat bakhil, sifat pelit dalam dirinya terhadap apa yang Allah karuniakan padanya. Apakah karunia yang Allah berikan kepadanya berupa harta, atau mungkin berupa ilmu yang Allah titipkan dalam fikirannya, dalam dirinya, dalam hatinya, dalam kepalanya. Yang pertama apa? Imma ayyamuta. Yang pertama, konsekuensi orang yang bakhil ini, maka dia ayyamuta fayarithuhu may yabdhulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amara Allah.
Kalau harta yang Allah titipkan kepadanya lalu dia kemudian bakhil, dia pelit, innama utituhu ala ilmin indi, sungguh harta ini adalah hasil jerih payahku, aku banting tulang memeras keringat pagi, siang dan malam. Lalu dia kemudian dengan perkataan tersebut menyangka aku tidak memberikan hartaku kepada orang lain karena ini adalah hakku, karena aku bekerja, karena aku bersusah payah pagi siang malam, maka inilah hakku, hartaku, aku tak akan berikan kepada si fakir, aku tak akan berikan kepada orang miskin, tak akan aku berikan kepada du'afa dan seterusnya. Maka yamutu, maka ketahuilah bahwa orang yang bakhil ini nanti akan sampai di satu titik kematian, ya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, karena setiap yang hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Maka nanti orang yang bakhil dengan harta yang Allah titipkan kepadanya, yamutu fayarithuhu may yabzulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallah. Nanti kelak dia akan merasakan yang namanya kematian, dan selepas kematian yang harta tersebut pasti akan diwariskan kepada ahli warisnya. Maka fayarithuhu may yabzulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallah. Maka kelak harta yang dulu dia tahan-tahan, tak mau diinfakkan untuk masjid, tak mau diinfakkan untuk pembangunan MDA, untuk membantu fakir, orang miskin, anak yatim dan seterusnya. Dia tahan-tahan harta yang tersebut karena dia menyangka ini adalah hasil, ya, keringatnya. Maka yamut, maka dia kelak akan meninggal dunia, maka harta tersebut suka tidak suka, rela tidak rela, pasti akan berpindah kepemilikan kepada ahli warisnya. Maka kelak harta tersebut akan diwariskannya kepada siapa? May yabzulu malahu, kepada orang yang akan, ya, ketika dia memiliki harta warisan tersebut, maka dia akan pergunakan harta warisan tersebut untuk apa? Yabzulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallah. Maka harta yang ditahan-tahan tersebut akan kelak dikeluarkan, dibelanjakan oleh ahli warisnya untuk sesuatu yang tiada manfaat baginya, untuk sesuatu, ya, dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap, ya, ayah, seorang ibu, orang tua yang memiliki harta, maka hendaklah, ya, dipergunakan harta tersebut untuk kebaikan. Berikan wasiat kepada anak kita, wasiat itu takwa. Wahai anakku, kelak ketika aku meninggal dunia, maka hartaku ini, ya, pergunakanlah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu pembangunan masjid, bantu anak-anak yatim, ya, bantu orang-orang du'afa yang tak mampu membayar SPP-nya, uang sekolahnya, ya, bantu orang-orang fakir, orang-orang miskin dan seterusnya. Berikan wasiat kepada ahli waris kita. Jangan sampai nanti harta yang kita tahan ketika semasa hidup kemudian nanti justru malah dihambur-hamburkan oleh, ya, ahli waris kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masih, ya, selagi hayat masih dikandung badan, pastikan ketika hidup kita banyak kita berinfak, banyak kita bersedekah, ya, banyak kita kemudian memberikan zakat, memberikan, ya, wakaf atau apapun namanya dalam Islam, ya, karena itulah kelak yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikan wasiat kepada ahli waris kita untuk benar-benar mempergunakan harta kita hanya dalam ketaatan, tidak sebaliknya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, ya. Jadi kalau bakhil dengan harta, maka harta itu akan digunakan oleh ahli waris kita untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi kita. Kemudian yang berikutnya, au yusallitullahu alaihi sultanan jaira fayakhudhuhu ba'da tadlili nafsihi, ya. Maka yang kedua yaitu Allah akan, ya, memberikan harta yang tersebut kepada seorang pemimpin, kepada seorang raja, ya, yang zalim, ya. Lalu kemudian hartanya tersebut sepeninggalan dirinya diambil oleh penguasa tersebut, ya, selepas meninggalnya dirinya.
Maka berapa banyak orang-orang yang bakhil, yang kikir ketika hidupnya, hartanya begitu banyak, melimpah ruah, tapi kemudian ya melalui skenario Allah Subhanahu wa taala hartanya tersebut diambil secara paksa oleh orang yang zalim, oleh orang yang mungkin secara pangkat lebih berkuasa dibandingnya, ya. Maka harta tersebut akan hilang darinya. Maka sebelum harta tersebut diambil oleh orang yang zalim, maka pergunakanlah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Atau kelak hartanya tersebut ya akan dipergunakan untuk sesuatu ya yang sesuai dengan syahwatnya. Ya. Hawa nafsunya mengatakan nanti dia akan investasi dalam investasi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menggunakan hartanya tersebut yang dulu dia sangat kikir, bakhil, menahan-nahan hartanya, tak mau menginfakkan hartanya, lalu kemudian dia gunakan untuk, mohon maaf, judi online, ya, untuk investasi yang tidak jelas, yang melawan ya syariah Allah Subhanahu wa taala, yang dalamnya terkandung riba. Maka pada akhirnya apa? Harta tersebut pun akan hilang dari dirinya, akan habis dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia telah menahan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah, maka harta tersebut secara sendirinya akan lari, akan hilang, akan habis dari dirinya dengan cara sesuatu yang tidak dia duga-duga. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, أو يبدو له رأي في بناء أو عمارة في أرض خراب فيذهب فيه ماله. Ya? Atau nanti akan terfikir dalam fikirannya, dalam benaknya untuk mempergunakan harta tersebut ya untuk membangun atau memakmurkan tempat yang, mohon maaf ya, tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat karaoke, tempat-tempat night club dan seterusnya. Dia mungkin akan menggunakan hartanya untuk tempat-tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala tersebut, hingga akhirnya apa yang terjadi? Maka harta itu pun lambat laun akan habis, harta tersebut akan hilang dengan sendirinya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikut, au yusibu lahu nakbatun min nakabatid dunya min gharaqin au harqin au sariqatin wa ma ashbaha dzalika. Atau boleh jadi harta yang dia tahan tersebut tak mau dia tunaikan kewajibannya, tak dibayarkan zakatnya, tak dibayarkan infaknya, sedekahnya dan seterusnya. Yusibu lahu nakbatun min nakabatid dunya. Kalau Allah akan mengambil secara paksa hartanya tersebut melalui apa? Melalui terjadinya bencana, terjadinya musibah. Bisa berupa banjir yang melanda rumahnya, istananya, kekayaannya. Au harqin, atau berupa musibah kebakaran yang membakar, meludeskan, menghabiskan hartanya, rumahnya, seluruhnya. Au sariqatin, atau boleh jadi Allah ya akan mengambil secara paksa hartanya melalui orang yang nanti akan mencuri hartanya. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita kemudian ya menjadikan diri kita kikir, menjadikan diri kita bakhil, karena percayalah, harta yang kita kikirkan tersebut pasti ya dia tidak akan abadi bersama dengan kita, dia pasti akan pergi, dia pasti akan habis, dia pasti akan binasa dengan cara yang mungkin tidak terpikir oleh kita. Kemudian yang berikutnya, au yusibu illatan daimatan fayunfiqu malahu fi mudawatiha. Atau boleh jadi Allah buatkan baginya skenario berupa penyakit musibah ya. Ditimpa berbagai macam penyakit yang kronis, yang akut, sehingga dia harus berobat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, mengeluarkan ratusan juta. Sehingga apa? Harta yang dulu dia kikir, yang dia bakhil, yang dia simpan-simpan, yang dia tabung-tabung pun akan habis dari dirinya. Sibuk untuk mengobati penyakitnya, mengobati ini, mengobati itu dan seterusnya. Sehingga akhirnya apa? Harta tersebut pun tak dapat untuk sekedar dia nikmati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau yang ketujuh, yang terakhir ya, bagi orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil,
au yadfinuhu fi mawdi'in minal mawadi'i fayansahu fala yajiduhu. Atau ada orang yang bakhil sampai menimbun hartanya dalam tanah atau disembunyikan di tempat yang paling tersembunyi, sehingga apa yang terjadi berikutnya sampai dia lupa di mana dia meletakkan hartanya, sehingga apa? Harta tersebut pun hilang dari dirinya. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui penyampaian sederhana ini, mari sama-sama kita kikis dari diri kita, kita hilangkan dari sikap kita berlaku kikir, berlaku bakhil. Kenapa? Karena dalam harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada hak orang-orang lain. Ya, ada kewajiban zakat yang harus kita tunaikan, ada infak yang harus kita keluarkan, ada sedekah yang harus kita berikan, ada para du'afa, orang-orang yang lemah secara ekonomi, ya, yang harus kita bantu. Ya, ada para fakir, ada para miskin yang harus kita berikan bantuan kepada mereka. Yang mana dalam bantuan yang kita berikan kepada mereka, itulah yang kelak ya secara hakikatnya akan menjadi milik kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan nasihat yang sederhana ini menjadikan kita, ya, kalau seandainya sebelum ini kita terkena virus bakhil, virus kikir, ya, kita menyangka dengan mengumpul-ngumpulkan ya harta tersebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yakinlah bahwa mengumpul-ngumpulkan harta untuk kemudian kita nikmati sendiri, tak kita keluarkan zakatnya, itu akan membuat kita binasa. Maka mari sama-sama kita menjauhi sifat bakhil, sifat kikir, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, ya. Sesungguhnya baginda itu adalah orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan baginda Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika masuknya bulan suci Ramadan. Maka berinfaklah, bersedekahlah, bantulah pembangunan masjid, pembebasan lahan wakaf untuk didirikan rumah Allah, rumah-rumah tahfiz, MDA, TPA. Lihat tetangga kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mungkin sulit bahkan hanya untuk sekedar berbuka puasa, yang bahkan tidak memiliki mungkin persediaan makanan untuk dimakan ketika sahurnya. Bantulah mereka. Nah, mudah-mudahan dengan membantu mereka, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita di hari di mana tidak ada lagi manfaat ketika itu terhadap anak kita dan juga harta kita, kecuali mereka yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang suci, yaitu hati yang ketika di dunia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang ketika di dunia tidak pernah merasa berat untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.